Bismillahirrahmanirrahim. Ahlus sunnah wal jamaah sesungguhnya mengulang pelajaran yang lalu, yaitu manhaj salaf. Manhaj salaf sesungguhnya manhajun nubuwah, cara beragama para nabi. Namun karena salaf kita adalah sahabat, kemudian populer dengan sebutan manhaj salaf, mengambil dari hadis Nabi kepada Siti Fatimah, isbiri nikmas salafu analaki, sabarlah kamu, salaf untuk kamu adalah aku. Nikmas salafu analaki. Jadi sebenarnya bukan baru manhaj salaf, tetapi cara beragama semua nabi dari masa ke masa, yaitu dengan prinsip pedoman agama wahyu Allah, praktek agama utusan Allah. Di sini perlu selalu dibedakan dan kita bisa membedakan apa itu manhaj salaf dan siapa pengikut manhaj salaf. Manhaj salaf sama dengan Islam. Islam adalah agama yang benar, ya'lu wa la yu'la alaih. Karena Islam datang dari Allah, sama manhaj salaf datang dari Allah berdasarkan wahyu yang sudah dipraktikkan oleh para nabi. Tetapi belakangan para pengikut manhaj salaf sama dengan kaum muslimin tidak selalu benar, karena tingkat pengetahuan dan pemahaman beda-beda. Kita semua menjadi pengikut manhaj salaf, bahkan banyak klaim sebagai ahlu sunnah wal. Coba kata-kata ahlu sunnah. Ahli kayu berarti pelaku pembuat kerajinan kayu. Penjahit ahli baju. Ahlu sunnah, sunnah di sini pengertiannya syariat, pelaku syariat, beragama dengan kemurnian syariat. Ciri dari ahlu sunnah wal jamaah, yaitu pengikut manhaj salaf, adalah keikhlasan tauhidnya, bebas dari SPB, syirik, tahayul, bid'ah. Kalau ada orang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah tapi masih berlumuran dengan syirik dan bid'ah, itu ahlu sunnah wal jamaah KW namanya, oplosan, tidak asli. Karena pengikut ahlu sunnah wal jamaah atau yang beragama dengan manhaj salaf adalah sahabat di bawah bimbingan Nabi. Maka kemudian istilah ahlu sunnah wal jamaah biasanya aswaja, pengikut manhaj salaf, adalah al-furqatun najiyah, satu bagian yang terselamatkan, at-taifatul mansurah, satu golongan, satu komunitas al-mansurah yang ditolong. La tazalu taifatun min ummati dhahirina al haqqi hatta taqumas sa'arah, atau wahidatun min salasin wa sab'ina firqatan an-najiyatu minan nar. Saya hanya akan menyampaikan ini dasar-dasar dari ahlu sunnah wal jamaah.
Karena sebagaimana telah disampaikan kemarin, Islam begitu ditinggalkan oleh Rasul pembawa wahyu, ini akan berbaur dengan budaya, rusak berbaur. Maka jangan dipakai al-ulama warasatul anbiya sebagai patokan dalil. Pertama, karena dalam menentukan ulama itu sendiri itu harus selektif. Tidak semua orang bisa disebut ulama walaupun alim. Karena ciri ulama innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, bertakwa kepada Allah. Dan ulama itu kata Imam Ghazali ada dua. Ulama akhirat yang paling penting. Kalau ulama yang keduniaan menonjolkan kekayaan dan harta, itu ulama su. Ulama duniawi yang tidak boleh diikuti sebenarnya, itu masuk bagian dari al-a'immatal mudillin. Dalil yang pertama ini, bahwa umat Islam la yahtiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil. Sudah sering disampaikan. Hadwan nakli bin nakli, sungguh akan menimpa umatku apa yang telah menimpa Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasoro, setapak ya, sejajar sandal dengan sandal, sama persis. Jadi orang Islam sudah disampaikan oleh Nabi akan banyak meniru orang kafir. Kan merengis tahun baru ya ikut merayakan tahun baru, Natalan ikut, hatta ingkan minhum man ata ummahu alaniyatan, sejauh itu sampai kalau dari mereka Bani Israel ya, ada orang yang berzina, menzinai ibu kandungnya terang-terangan. Hinur atok ngeri kan ini. Lakana fi mati mayasnau dalik, kalau dari Bani Israel ada yang mensetubuhi ibu kandungnya secara terang-terang, niscaya dari umatku ada yang melakukan seperti itu. Diteruskan, wa inna bani Israil tafarraqat ala sittain wa sab'ina millah. Agama Islam kan satu. Ahlu sunnah satu, komunitas para sahabat. Tapi kemudian macam-macam sampai sekarang nih. Coba yang tarawih 7 menit ada. 23 rakaat ada, pengikutnya juga ada. Bahkan pesantren. Macam-macam tarekat Sadaliyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Sanusiyah, tarekat Qadariyah, tarekat Naqsabandiyah, beda-beda cara pengamalannya. Maka hati-hati. Dan kalau sudah masuk satu komunitas sulit keluar karena terikat dengan teman. Maka ikutlah ajaran agama yang asli saja, tanpa embel-embel Islam. Bani Israel sudah pecah menjadi 72. Wataftariku ya. Ini pakai fi'il madi, sudah pecah. Kalau ini fi'il mudhari, akan pecah. Umatku akan pecah menjadi 73 melak, bagian-bagian, pola-pola beragama. Kulluhum finnar. Cele kocak dia. Tak nyaman orang Islam kalau ikut manhaj salaf. Ada panduan nih. Tinggal kita memilih. Sudah dinyatakan oleh Nabi 72 ke neraka. Umat Islam deh. Deki tanya aki. Kulluhum finnar, yang 72 illa millatan wahidah, kecuali satu bagian. Lari ya yang semua mencari ini. Qalu, sahabat sudah pernah bertanya kepada Nabi, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu itu?
satu bagian, bukan satu golongan, satu bagian yang terselamatkan yang mana Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawaban Nabi ini sebenarnya tidak menjawab golongan manusia, melainkan ajaran, ya. Ma ana alaihi wa ashabi, ma ajaran anak sekining kaula alaihi paneka atas ma wa ashabi ban sahabat-sahabat kaula. Artinya ajaran yang aku ikuti dengan sahabat, ajaran. Nabi beragama dengan ajaran yang datang dari Allah. Sekarang nggak mau Quran hadis. Artinya ma ana alaihi ashabi man kana ala misli ma ana alaihi ashabi. Orang yang beragama dengan kemurnian syariat seperti yang aku ikuti dan sahabat ikuti. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tulen asli, Muslim yang beragama dengan kemurnian syariat Allah seperti yang dipraktekkan dan diajarkan Nabi kepada para sahabatnya, ma'ana rasulullah, sehingga masuk jamaah Ahlus Sunnah di zaman Nabi, yaitu sahabat. Artinya ya, kalau kita sekarang beragama fanatik masalah akidah dan ibadah harus datang dari wahyu, berarti kita secara otomatis masuk ke dalam komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah di awal umat Islam. Jadi bukan kelompok. Begitu kita masuk ke manhaj salaf, secara otomatis kita masuk ke jajaran sahabat. Sekarang kita jauh, tapi caranya, kalau orangnya kita bukan salaf, kholaf, tapi pemahamannya daya tawa polere. Iftaraqatul yahudu, ada lebih jelas polere. Orang kaum Yahudi telah pecah fil madi menjadi 71 firqah. Fawahidatun fil jannah wa sab'una fil nar. 71, satu ke surga, 70 ke neraka. Ya. Waftaraqatin Nasara juga telah pecah agama umat Nabi Isa menjadi 72 firqah. 71 di neraka, yang satu di surga, satu lagi Yahudi satu, Nasara satu yang terselamatkan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ini sumpah. Latap tarikonna, jadi agama semua sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan agama Islam atau agama tauhid. Nama agamanya Islam ya. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasul syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Allah lah yang menamakan kalian sebagai muslimin dari dulu, min qablu, sebelum Al-Qur'an. Wa fi hadza, juga di dalam Al-Qur'an, muslim, agar kalian menjadi saksi, agar Rasul menjadi saksi untuk kalian dan kalian menjadi saksi untuk umat manusia yang lain. Jadi nama itu muslim sebenarnya. Inna dina indal Islam itu berlaku. Agama dari Allah Islam. Kok ada agama Yahudi? Itu perubahan. Kok ada agama Kristen, agama Nasoro? Itu perubahan di jalan. Maka Nabi telah menyampaikan 2 kali hibur ya. Latap tarikon are lam taukid, non taukid, sungguh benar-benar akan pecah ummati pasal umat kaula menjadi 73 firqatan
wahidatun fil jannah wasnatani wasab'una finnar, sama. Yang selamat hanya satu, yang 72 di neraka. Katanya akiman hum qala al jamaah. Hari kemudian disimpulkan ahlus sunnah wal jamaah. Sebenarnya istilah ahlus sunnah wal jamaah sudah dikenal di masa sahabat untuk membedakan orang yang menyimpang. Ibnu Abbas pernah mengatakan ketika menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa ammal ladina yaddat wujuhuhum, mereka baca ahli sunnah, wa ammal ladhi iswaddat wujuhuhum fa finnar, aja ahli bid'ah. Tadi sudah dikenal nang tafsir Ibnu Katsir ya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wa ammal ladina yaddat wujuhuhum fa ahlus sunnah wal jamaah, ya saya baca wa ulul ilmi, wa ammal ladina swaddat wujuhuhum, yang hitam mukanya, fa ahlul bidah wad dhalalah wal furqah. Bisa dibaca di Ibnu Katsir. Jamaah. Nah, tadi sudah disinggung individu dari kita, masing-masing dari kita, kalau sekarang difanatik, agamanya berpedoman langsung kepada wahyu Allah, sedangkan pendapat ulama, siapapun ulama itu adalah bagian dari keterangan, bukan dalil. Bukan dalil. Kata Imam Ahmad yang kemarin, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malikin wa ra'yu Abu Hanifah kulluhu huwa ra'yun wa huwa indi sawab. Pendapat Imam Auza'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semuanya itu pendapat. Menurut saya satu level, tidak bisa dibuat dalil untuk menyalahkan pendapat yang lain. Wa innamal hujjatu bil asar. Dalil adalah asar, peninggalan Nabi, Quran. Dan kalau sekarang kita sudah begitu, kita sudah masuk jamaah para sahabat secara otomatis. Makinlah setia. Yang cuma setia ada kancana. Oleh karena itu, teruskan saja. Are di pur lemah ada deh. Ada ya. Kita diingat-ingat ini pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam agama Yahudi satu seselamat dari 71 70 ke neraka. Nasoro 72 dari 72, berarti 71-nya ke neraka. Dari Islam 1 dari 73, sama ya. Seselamat yang hitung larang kan? Maka sampai sekarang pun kan larang. Senurut manhaj salaf itu kocok. Banyak lo tahan. Kamu mau ikut kebayang jenggu itu kocok. Kadang kambing itu. Walang saya jenggu itu mula sok dan kambing. Iya mana sok dan tok kocek. Saking dirinya orang jauh dari Islam, padahal dasarnya cuma Islam. Rasulullah tadi pedoman agama wahyu Allah, katalah praktek agama utusan Allah. Ini yang perlu diingat, dua ciri khas pengikut manhaj salaf atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang satu, tauhid mereka ikhlas sehingga tidak mempan ditipu setan. Maka sekarang menjadi ciri pengikut Ahlus Sunnah, yaitu pengikut manhaj salaf atau bisa disebut dengan salafi, yang paling aktif semangat sholat berjamaah di masjid dimanapun kapanpun kamu menemui, karena mereka ikhlas tauhid. Setan takluk
illa ibadaka minhumul mukhlasin, hambamu yang tak bisa disesatkan oleh setan, hambamu yang diikhlaskan. Saya tidak mampu. Saya ingatkan hari orang yang tidak semangat sholat berjamaah adalah golongan tradisional jahiliyah. Selok berai berjamaah aja. Tapi pengikut manhaj salaf masih fanatik apa? Setan lompang, arle. Coba deh. Rabbi bima awaitani. Ini kan iblis begitu diusir. Qala ngojak iblis, Rabbi wahai pangeranku, bima awaitani, sebab engkau telah menetapkan saya menjadi makhluk tersesat. La uzayyinanna lakum fil ardi, pasti aku perlihatkan indah, zayyin dihias-hiasi pelanggaran agama di bumi. Wala uyannakum ajmain, akan aku sesatkan manusia. Laku mereka untuk manusia di bumi ini, di bumi, maka banyak yang tertipu. Wala uyannakum ajmain, bersumpah ini, sungguh akan ku sesatkan manusia keseluruhannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Are seikhlas. Ayo kena ikhlas lagi, iman rububiyah dan iman uluhiyah. Insya Allah kamu punya power, kekuatan, tidak mempan dirayu setan. Amin Allahumma. Iman lama sore setan aja atakluk setan. Pasal sedekah mun hambamu seikhlas diikhlaskan, tauhid bagus. Kan ikhlas paling utama, ikhlas tauhid. Allah dawu hada siratun alayya mustaqim, are jalan menuju sengkok seloros. Maka Allah dawu sampuna hambaku laisa laka alaihim sultan. Kau iblis ya, kau iblis alaihim atas ibadi tidak punya kekuasaan. Ceng menghamba ke Allah ikhlas bertauhid ya. Illa manit tabaka minal wabin, kecuali pengikut kamu segelem serojot tani sofu gelem, sero sengkah gelem, agak sandal gelem, kan neraka iblis sekedeng dia. Maka pagi dia tempatnya neraka jahanam. Nauzubillah. Korma teteng sedek tauhid apa kuat sih. Terutama nang iman uluhiyah aja. Tidak ada yang berhak disembah. Saya tidak akan mengharap, tidak akan membagi harapan dalam ibadah. Ketika membagi harapan dalam ibadah, secara otomatis ibadahnya dibagi kepada makhluk. Dan saya tidak akan taat dalam ibadah kecuali kepada Allah. Maka yang diamalkan harus fanatik. Ketika mencari pahala kepada Allah harus dengan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beribadah mencari pahala kepada Allah tapi yang diamalkan tidak pernah diajarkan Rasulullah, dialah ahli bid'ah. Ajalah kancana setan. Kancana setan. Sedih di masjid mun sengkok sing katamuyan laku salafi pas adzan biko pala mana ka ada punten salat dimin terikat ongko salat. Saya demo ke Mekah Madinah deui semangatnya luar biasa. Orang Mekah pas ngecet din angkan punya keng socek kapti pas adzan ni keding tidak aja tegengan keng pandita bi sorban di atas mangkat. Tapi begitu dihargai, dirinya dihargai karena selalu menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba edina. Ya nakon lempeng anak kol dua. Oke lempo. Kol telok ge lempo. Orang gedingji ya.
mun mati terus masuk surga tas surga firdaus. Kifur setan takluk reh. Hambamu yang diikhlaskan tidak mempan, aku tidak bisa menggoda. Ya seikhlas dia tang jalan jauh Allah. Yang kedua, cirinya yang kedua, mereka tidak ibadah kepada Allah, yakni mencari pahala, kecuali dengan amalan yang diajarkan Rasulnya, yakni Arya orang tidak memisahkan. Wah bahaya deh. Tak memisahkan antara Allah dengan Rasulnya, sehingga orang yang tidak pernah memisahkan kalau ibadah kepada Allah yang diamalkan ajaran Rasulullah, yang demikian itu namanya tidak memisahkan. Maka sehingga mereka berhak dikumpulkan oleh Allah dengan 124.000 nabi. Subhanallah, senang karena 313 yang 25 dalam Al-Quran. Ria deh. Wa may yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Wela pernah pada Pak. Kan kita minta selalu dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ria jawab Ria. Siapa taat Allah dan Rasul tidak dipisahkan. Sebab kalau ibadah kepada Allah yang diamalkan bukan amalan Rasul, berarti milih Allah membuang Rasul. Artinya orang yang beribadah hol, ibadah pak poluan, selama kandungan, ada berarti ke Allah ikalah ibadah ke Allah tapi membuang Rasul. Karena tidak ada amalan yang dari Allah yang disyariatkan Allah kecuali pasti diajarkan Rasul. Rasul tidak diwafatkan sebelum amalan ajaran dari syariat disampaikan semua. Maka jangan beribadah kepada Allah keluar dari jenis amalan yang ada di dalam rukun Islam. Arya, orang yang taat ke Allah dan Rasul, mereka lah kelak akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Arya, polanya manhajnya sama, manhajun nubuwah. Lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Arya bertahan di 3 generasi. Qarnas Qarni Semal tak tahu kafir ya. Lah, di masyarakat banyak yang mengaku mengklaim dirinya sebagai ahli sunnah wal kan aswaja, tapi sesungguhnya amalannya dan keyakinannya banyak menyimpang dari ajaran Nabi. Maka ikutnya aswaja asli warisan jahiliyah. Arya kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukir lakum bidaka. Setiap orang akan mengeklaim, mengaku dia punya hubungan khusus dengan Laila. Kullun yadda'i waslan bilaila. Setiap orang mengaku punya hubungan istimewa dengan Laila. Nyaman orang. Wa Laila la tukir lakum bidak. Sedangkan Laila tidak mengakui mereka. Artinya apa? Mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya saja pengamal syariat, tapi amalan mereka banyak bid'ah dan syirik. Berarti tidak nyambung. Itu yang tidak diakui oleh Ahlus Sunnah, tidak sesuai. Maka disinggung bisingir ngakok hubungan bi Laila lo ngakok cinta selaya. Arti cinta
Selayar. Di zaman akhir ini ya, aswaja kalau yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut manhaj salaf, merupakan minoritas kecil. Tadi sudah disebutkan 1 dari 70 di minoritas kecil. Dari umat Islam yang ada ini minoritas kecil, 1 berbanding 72. Pasoronoro sepaling besar jurusan neraka. Cecak noro saya paling banyak setia. Saya paling banyak dari rumah. Selo solat berjamaah. Ini maturah. Coba. Saya ngaji sama banyak. Banyak selok Mun selok ngaji jurusan demam. Jurusan ini, jurusan kiri. Selok berai solat berjamaah sepaling banyak berarti jurusan kiri. Masa seronok sebanyak? Alaikum bisawadil aqdam itu. Kau ikut mayoritas, celaka. Di zaman sahabat iya, di masa generasi gila, katakanlah kalau 3 generasi 300 tahun, 400 tahun dari masa Nabi masih lumayan. Masih banyak orang yang pengikut manhaj salaf. Maka di saat itu mansad sadda idan nar nih, orang yang keluar dari mayoritas ke neraka. Tapi sekarang berbanding terbalik. Selamat situ. Coba Yahudi seselamat apa? Yang masih beragama dengan manhaj salaf seperti Nabi Musa. Orang Nasoro, orang Kristen yang terselamatkan 1 di awal-awal yang beragama masih persis dengan Nabi Isa. Demikian juga umat Islam, 1 yang terselamatkan contohnya adalah sahabat yang masih beragama dengan manhaj nubuwah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Sekarang jauh manimat saudara. Saya tahlilan ke Tomare. Orang mati pakai tahlilan. Aduh. 72. Saya tahlilan 1. Pikir-pikirnya. Saya lebih nak umpan mentake kuat-kuat. Maka saya di ala nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid alal jabr. Akan sampai kepada situasi orang yang sabar mengikuti agama bagaikan megang bara api. Arya. Jadi minoritas kecil sehingga disifati dengan al-ghuraba. Apa ghuraba? Mereka yang terasing. Ya. Yang terasing karena ikut syariat yang sudah asing. Dan Nabi memuji mereka di dalam hadis riwayat kuntu inda Rasulillah wajang Abdullah bin Amr berdiri jadi kena kapi hadis berdiri jadi saya di samping Rasulullah ketika matahari sedang terbit. Faqala Rasulullah bersabda, ya'tillahu qaumun yaumal qiyamati nuruhum kanuris syamsi. Allah datangkan satu kaum pada hari kiamat yang cahaya mereka bagaikan cahaya sinar matahari. Kelak faqala Abu Bakar menanyakan, tekune kita berbeda. Anak nuhum ya Rasulullah, panapa tining kaula, panapa paneka kaula, hum tining kaumun. Jadi kelak di mahsyar ada serombongan orang bersinar bagaikan sinar matahari. Apakah kami itu wahai Rasul? Kata Abu Bakar, qala la, bukan kalian, walakum khairun kasirun, tapi kalian para sahabat
punya kebaikan yang banyak. Siapa mereka yang bercahaya itu? Walakinnahumul fuqara wal muhajirun. Mereka adalah orang-orang fakir miskin di dunia. Maka dia menyokon kita mantertereng pakir ke negeri ya. Kelem. No kira fuqara wal muhajirun, orang yang hijrah. Hijrah bisa artinya dua. Hijrah secara maknawi, hijrah batin dari tradisian masuk, berubah, pindah, hijrah ke manhaj salaf, atau pindah tempat. Hijrah secara makani, saya kalau hidup di lingkungan seperti di kampung saya, sepertinya tidak bisa mempraktikkan ajaran wahyu Allah. Saya harus mencari tempat pindah. Itu namanya hijrah. Orang ini yang dijanjikan tadi. Kotoran badan lingkungan sekitar pondok pesantren melihat anak. Tempo ngudi kalau bisa itu kocok to. Cak apa aja ngi pendem iki. Kocak aliran sesat. Lakar deh. Cek situng ala buat petong polo 2. Saya ngajak nyari mayoritas di akhir zaman. Minoritas kecil 1 berbanding 72. Yang 72 nya jurusan ke neraka kelak, saya maksud Nabi. Berat deh, tidak mudah. Katanya akhirnya alladzina yuhsyaru min aqdari ardi, mereka dihimpun oleh Allah dari segala penjuru bumi, dari Kalimantan, dari Madura, elom pepolong bagian saya tahan ujian Noroman dan Salaf ya. Mudah-mudahan kita termasuk, amin Allahumma. Ada kan pada lo tahu kita harus berjuang masing-masing. Pagi dikumpulkan oleh orang ini, orang yang saya tahan. Fakilah manil ghuraba, Rasulullah ditanyakan siapa Rasulullah ghuraba, orang yang asik itu. Qala nasun solihuna binasin sawin kasiri, patot manusia yang soleh di tengah-tengah manusia banyak yang buruk. Tak sholat berjamaah, tak kodungan, muka aurat, mon berjamaah cuma sholat Jumat, deki melepara ada dah. Sebanyak geding dia bengkon. Mon mancak pakun serapa je elu cari aki kol dua elu ki lempo mayasihi aksar bin manjuti, orang yang mengingkari nasun solihun aksaru panika lebih banyak tanpa orang sepro yuti setaat dan nasun solihun. Orang di tibian di saat itu yabi'u qauman, ada hadis lain, yabi'u qaumun dinakum bi'aradin minad dunya qalilin. Mereka kebanyakan, coba deh singgungan deh, ada para santri, para alumni saya bengkona begitu pada oncengan tahu cak bid'ah porok bi kakanan, porok bi songgong, porok bi songkeman, fanatik yang satu akhir berat are ya bi'u acual pasir kaum de agemana kaum bi'aradin kelaban keuntungan dari dunia sesakone sampun. Ngaji atas kuburan sudah bid'ah dikatakan. Nabi tidak pernah mengajarkan. Yang diajarkan Nabi adalah tidak membaca Al-Quran.
Semua yang tidak diajarkan Nabi adalah ajaran bid'ah. Masalah ibadah ya. Kalau di zaman Nabi solat Idul Adha, Idul Fitri tidak pakai adzan, sekarang pun tidak boleh pakai adzan. Bagaimana kalau pakai adzan? Kan baik. Adzan itu dianjurkan syariat, solat dianjurkan syariat. Idul Adha, adzan bidul tidak boleh. Kenapa? Nabi mengajarkan seperti itu. Solat jenazah tidak pakai iqamat, tidak pakai adzan. Kalau sekarang pakai tidak boleh karena Nabi mengajarkan seperti itu. Sama dengan ziarah kubur, Nabi telah mengajarkan tidak baca Al-Quran di sana. Tapi orang masih membela-bela, menjual agama karena nanti kurang teman. Temannya banyak, 72 kok, ditukar dengan keuntungan dunia yang sedikit. Al-mutabassikum yauma idzin bidinihi kal qabid alal jabrin. Orang yang berpegang teguh pada hari itu dengan agamanya, ikut agama yang benar, ikut manhaj salaf. Saya sudah tahu manhaj salaf, kan benar ya. Lah tahu manhaj salaf ada dalilnya kuat, tapi bagaimana ya? Pikir-pikir no. Molo tembah lontar tu. Hah? Pada bi nakku marda, jak marda sero takku. Iya kiai, betul saya dia. Iya kiai menangkok itu. Enak teman tadi kiai. Kiai cuma saraan je. Mempas santri ada pertanyaan kapi, keker tadi kiai. Pensiun, mantan kiai. Loh, sumberaan wahrin tu anak-anak mental kaki burung tadi kiai. Tapi orang yang yakin ke Allah hanya karena taat saya akan menderita, tidak mungkin. Kang Siti Hajar di Mekah, kalau ini perintah dari Allah, idzan lam yudayyi'ana. Kalau ini perintah dari Allah, pasti saya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Nyata di belakang nanti. Dei. Ane para songgong, para berkat, kenyang tabu. Elang sinar gila. Pada bina kok marda. Arya jemaah, jemaah itu bukan satu kelompok ya. Jemaah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah terbentuk. Abdullah bin Mas'ud, atadri mal jamaah panapa one sampean ma de panika panapa tini saja majamaah al jamaah ma wafaqul haqq ya, ajaran yang sesuai dengan yang benar syariat. Al haqqu min rabbika, sesuai dengan syariat dari Allah. Wa in kunta wahdak, artinya kan menunjukkan walaupun kami sendirian kamu sudah masuk jemaah sahabat. Kalau ikut manhaj salaf secara otomatis karena dulu sudah dibentuk keaslian Ahlus Sunnah wal Jamaah sahabat. Kalau kamu ikut yang paling benar yakni syariat Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar dari Allah, yang dari Allah pasti benar. Jangan kau menjadi orang-orang yang ragu. Arya, inna jumhurul nasi farakul jamaah. Sesungguhnya mayoritas manusia berpisah dari jamaah. Arya kan setiap banyak orang berpisah dari jamaah sahabat karena mereka sudah melakukan bid'ah. Amalan bid'ah berarti sudah terpisah dari jamaah sahabat. Wa innal jamaah ma wafaqal ta'atallah. Karena yang sebut jamaah yaitu ajaran yang cocok dengan ketaatan kepada Allah. Are terakhir haula hum ahlus sunnah wal jamaah. Awal sunnah jamaah as-sahabah.
wa man sanaka sabilahum, orang yang mengikuti jalan mereka, jalan sahabat, kahanabiyin wa malikin wa syafi'i wa ahmad wa sauri wal auza'i wa man tabi'ahum bi ihsanin, haula hum ahlus sunnah wal jamaah alladzina amanu billahi wahda la syarika fi rububiyyatihi la rabba illallah wa taqadu bi annahu wahda la syarika fi uluhiyatihi al mustahiqqu lil ibadah, la ilaha illallah wa amanu bi asma'ihi wa sifatihi min wali tahrifin, tanpa menyelewengkan arti, wala tamsilin, tanpa menyerupakan Allah, wala takyirin, tanpa menggambarkan seperti apa, wala taktilin, tanpa meniadakan sifat. Karena benar-benar Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.